Akıtıp dışlar. Osman doğru derim. Merak etme. Yamazlar! Önümden! Setelah menemukan kain milik Balahatun, Osman meyakini bahwa istrinya itu masih hidup. Hal itu seolah dibenarkan juga oleh kuda Alaca yang kemudian membuat keduanya sepakat untuk mencari. Sementara itu, hal serupa dirasakan oleh Balahatun yang menganggap putrinya Halime masih hidup. Menurutnya, Sofia tahu sesuatu sehingga bisa menunjukkan barang milik Halime. Terlebih dalam pengakuannya, Sofia terus mengatakan bahwa Halime masih hidup dan ia pelihara hingga dewasa. Poena yang diam-diam mendengarkan percakapan itu mulai mempertanyakan. Namun Sofia kemudian membawanya ke ruangan untuk menjelaskan. Di sisi lain, Ulukan mulai frustasi, tidak berhasil menangkap Osman. Begum Hatun lantas membenarkan tindakannya membunuh Balahatun. Setidaknya ia telah berbuat sesuatu dibandingkan Sofia yang tiba-tiba menghilang. Ulukan akhirnya sadar dan kemudian akan memburu Sofia ke Akhisar. Setelah Osman kehilangan jejak ketika mencari istrinya, ia kemudian teringat dengan Begum Hatun. Sebab bagaimanapun juga dia adalah pelakunya, mungkin dia memiliki informasi. Saat ini, Sofia harus meyakinkan Poena bahwa apa yang ia ucapkan kepada Balahatun semuanya bohong. Ia hanya ingin Balahatun merasakan apa yang mereka rasakan kehilangan orang yang dicintai. Di saat yang sama, Poena merasakan pusing sehingga harus meminum ramuan. Lalu dia disuruh istirahat agar rasa sakitnya hilang. Fatma bersyukur ayahnya kembali. Lagi pula semua sedang berkabung mengenang Balahatun. Osman mengumumkan kepada rakyatnya saat ini mereka kehilangan kekuatan. Jadi untuk sementara waktu lebih baik tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan Oba. Ulukan mendatangi Sofia yang dianggapnya membangkang terhadap Mongol. Lagi pula kastil ini adalah pemberiannya, seharusnya ia menyetorkan emas. Tapi justru dia menghilang di saat disuruh mencari Osman. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mendengar Halime putrinya masih hidup, Balahatun begitu bersemangat. Ia berniat kabur dari penjara. Pada suatu momen ia berpura-pura sakit agar didekati penjaga yang memungkinkannya bisa kabur. Sementara itu Osman mengatakan jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sedangkan suku Turkmenistan kini ditawan oleh Mongol. Orhan dan Aladdin kemudian ditugaskan untuk membebaskan mereka. Balahatun terus terobsesi untuk mencari Sofia. Ketika mendekati istananya, tiba-tiba Ulukan muncul. Ia pun segera bersembunyi. Sayangnya ia tidak menyadari tempatnya bersembunyi merupakan kamar Poena. Fokus Balahatun hanyalah Sofia. Ia langsung menuju ke orang tersebut. Sambil mengancam, pertanyaan ia lontarkan, apakah benar putrinya masih hidup dan sekarang di mana? Balahatun terus mendesak untuk menunjukkan, namun sayangnya ia kepergok oleh Ulukan. Poena terbangun dan menyaksikan peristiwa ini. Ulukan benar-benar tidak habis pikir, dipermainkan berkali-kali oleh Sofia. Karena ternyata Balahatun masih hidup, Sofia menculiknya. Osman memburu Begum Hatun dan menuju Obakayi. Sayangnya ia belum tahu bagaimana cara memancingnya keluar. Selama perjalanan, Boran dan Jarkutai terus membicarakan Osman bagaimana dia bisa sesemangat ini. Yusuf disuruh berpura-pura terluka dan mengirim surat kepada kakaknya itu. Sementara itu di tempat lain, Orhan dan Aladdin terus memburu Mongol. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suku Turkmenistan sedang disiksa. Sofia marah kepada Balahatun yang mengancam agar ia tidak kabur lagi. Sebab ulahnya itu Ulukan jadi tahu bahwa dia ditahan di sini. Ulukan bertanya kepada Sofia, kebohongan apa lagi yang ia sembunyikan. Ia sempat mendengar beberapa kali menyebut nama Halime. Sofia menegaskan putri dari Osman dan Balahatun itu telah mati. Sementara itu Begum Hatun menerima surat yang berlumuran darah dan berisi cincin Yusuf. Sebagai saudara tentunya ia merasa iba sebab saudaranya itu tengah terluka. Namun ketika ia akan pergi menyelamatkan adiknya itu, Begum Hatun dihentikan oleh Ilbay karena menurutnya bisa jadi ini sebuah jebakan.
Di sisi lain, Osman dan yang lainnya tengah menunggu kedatangan Begum Hatun, namun tidak kunjung datang. Sofia berencana memancing kedatangan Osman dengan menggunakan bala Hatun. Maka dari itu ia menugaskan Poena untuk memberitahu Osman bahwa bala Hatun masih hidup. Dan ujung-ujungnya kita tahu perangkap telah disiapkan. Begum Hatun tetap datang meskipun ia tahu akan masuk ke dalam perangkap Osman. Yang ia lakukan itu hanya ingin membuktikan ucapan Ilbai. Orhan dan Aladin akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan para Mongol yang menindas suku Turkmenistan. Sebelumnya tugas juga telah dibagi bahwa para Hatun akan menyelamatkan anak-anak dan orang tua. Begum Hatun tidak percaya lagi kepada adiknya. Ia pun mempersilahkan jika adiknya itu dibunuh. Di saat yang sama, Ilbai membawa pasukan Mongol untuk menghadapi Osman. Dan seperti yang sudah diduga, Begum Hatun memilih kabur. Padahal target Osman adalah dia. Melihat itu, Osman pun ikut kabur. Para Hatun berhasil mengamankan anak-anak dan orang tua. Dan di saat yang hampir bersamaan, para suku Turkmenistan dibebaskan termasuk P-nya. Pemimpin suku ini merasa berhutang budi dan bersedia bergabung dengan Osman melawan penindasan Mongol. Osman benar-benar jengkel. Perangkapnya untuk Begum Hatun gagal. Cerkutai dan Boran memberanikan diri bertanya, kenapa terlalu terobsesi pada Begum Hatun? Osman menjawab bahwa ia yakin bala Hatun masih hidup. Di tengah keterkejutan itu muncullah Maryam yang mengaku dikejar pasukan Bizantium. Ketika bersembunyi, ia mendengar percakapan bahwa bala Hatun masih hidup dan saat ini disekap di Kastil Akhisar. Malam harinya, Osman dan yang lainnya langsung bergerak menuju lorong rahasia. Para penjaga dilalui tanpa kendala berarti. Jelas itu disengaja dan mereka terus dipantau oleh Maryam. Ulugan sudah muak dengan kebohongan Sofia. Dan jika satu kebohongan ia buat lagi, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi nyawanya. Sofia lantas memastikan bahwa Osman akan segera datang. Karena umpan sudah ia sebar untuk menuju bala Hatun. Pergerakan Osman ternyata juga tidak terlalu tertutup. Ia sengaja ingin menghabisi tentara Bizantium sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya mereka langsung menuju ke penjara bawah tanah dan di sana ia mendengar suara bala Hatun. Begitu bertemu, darahnya benar-benar mendidih. Ia merasa menahan kerinduan. Maksud Osman ingin segera membawa bala Hatun keluar dari tempat itu. Tapi sang istri justru mengajaknya berburu Sofia. Teman-teman Osman sempat terkejut menyaksikan bala Hatun masih hidup. Padahal sebelumnya ia sempat menganggap Osman telah gila. Begitu mendapat kabar Osman menyerbu, Sofia membuktikan itu kepada Ulugan. Segera mereka menghadang untuk membuat perhitungan. Sofia bersumpah bahwa Osman dan bala Hatun tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Terjadilah pertempuran, namun Sofia justru ditawan oleh Osman. Seperti biasa, Poena hanya mengintip. Ketika Osman ingin menghabisi Sofia, ia dihentikan oleh bala Hatun dan keadaannya pun terbalik. Bala Hatun justru ditawan oleh Sofia. Osman ingin melawan namun dihentikan teman-temannya karena Sofia dilindungi Ulugan. Di situ Boran sangat cerdik dengan berpura-pura mati. Maryam tiba-tiba muncul, memaksa Osman untuk menyelamatkannya. Berhubung menyadari telah terdesak, Osman memilih kabur sesuai rencana teman-temannya. Ulugan dan Sofia tidak mampu mengejar karena kerangkeng telah disiapkan. Osman kemudian hanya diancam jika besok tidak menyerahkan diri maka istrinya akan mati. Anak dan menantu Osman sedang mengenang kebaikan bala Hatun. Jelas suasana rumah telah berubah karena perhatiannya begitu membekas. Satu persatu akhirnya saling menyemangati bahwa mereka pasti akan bertemu di surga. Jadi fokus mereka sekarang adalah mendukung perjuangan Osman dalam membalas dendam. Osman merasa menyesal tidak mampu membawa istrinya kembali. Maria merasa iba karena Osman bahkan tidak memperdulikan lukanya. Ulugan sudah tidak percaya dengan rencana Sofia karena ujung-ujungnya Osman kabur. Tapi Sofia masih menawarkan bahwa Osman akan terpancing. Besok dia pasti akan datang, tapi bala Hatun akan ia sembunyikan. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah rugi karena Osman akan dihabisi sementara bala Hatun juga tidak lepas. Boran yang masih berada di Akhisar menyamar sebagai pasukan Bizantium. Dia mendengar percakapan bahwa bala Hatun akan disembunyikan di biara. Sementara itu, Hristo meneror bala Hatun bahwa Osman akan mati.
dan jikalau dia hidup pun tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Osman begitu sayang dengan Maryam karena begitu peduli kepadanya. Tapi Cherkote sempat curiga kenapa dia selalu mengikuti mereka. Tentu Osman berani membela karena Maryam ingin ikut menyelamatkan Balhatun. Boran datang membawa informasi bahwa Sofia berencana menyembunyikan Balhatun di sebuah biara. Sementara itu Aladin berdoa agar nanti dipertemukan lagi dengan ibunya walaupun itu di surga. Gonja bisa memahami apa yang dirasakan suaminya itu. Bagaimanapun juga, ia juga pernah ditinggalkan orang tuanya. Kedatangan Gonja sebenarnya ingin melaporkan hilangnya Maryam dan hanya menemukan tasnya. Dan ketika tas itu ditaruh, ramuan terjatuh. Osman melarang teman-temannya memberitahu Orhan dan Aladin mengenai ibunya yang masih hidup, sebab ia yang akan memberitahukannya sendiri setelah mereka berhasil menjalankan tugas. Selama tidur, Maryam terus mengigau. Osman memaklumi karena dia butuh kasih sayang seorang ibu dan Balhatun bisa mengisinya. Ngomongin Balhatun, dia sudah sampai di biara. Sofia sengaja membawanya ke kamar saat dulu Halime kecil ia bawa. Ketika itu, dia duduk di samping ranjang dan menanyakan keberadaan orang tuanya. Agar lebih meyakinkan, Sofia mengeluarkan pakaian Halime saat itu beserta aksesorisnya. Tentu saja Balhatun bisa mengenali barang-barang itu dan ia semakin yakin bahwa putrinya Halime memang diculik oleh Sofia. Balhatun akhirnya mempraktekkan dan merasakan apa yang dirasakan putrinya dulu. Aladin kaget mengetahui Maryam bersama ayahnya. Namun ada satu hal yang ia fokuskan kenapa ayahnya berada di Akhisar. Osman akhirnya memberitahu bahwa Balhatun masih hidup. Ini memang sulit dipercaya, namun mereka akan menyelamatkannya. Karena Balhatun saat ini dibawa ke biara yang sedang diselidiki. Maryam ingin dikembalikan ke suku, namun diserang oleh Mongol, ia pun disuruh kabur. Balhatun sudah yakin bahwa Halime masih hidup, sebab ia juga menemukan sisirnya. Tapi Sofia ingin menyeretnya keluar karena nyawanya akan diambil. Sementara itu Kanyumas melapor kepada Osman. Ia telah mengetahui biara tempat disekapnya Balhatun. Osman lantas merencanakan untuk membagi dua pasukannya. Balhatun merasa yakin ia tidak akan mati sebelum menemukan putrinya. Dan keyakinannya itu benar. Risto melapor kepada Sofia bahwa Osman datang menyerang. Balhatun tersenyum karena sekarang adalah gilirannya. Poina melihat pergerakan pasukan Osman di sekitar biara. Dia lantas melalui lorong rahasia untuk memberitahu sang bibi. Osman telah lama mengintai biara, namun penjagaannya memang terlalu ketat. Ketika Poina melaporkan bahwa Osman menyerang, Sofia mengatakan dia sudah tahu. Justru itu yang seharusnya mereka harapkan, saatnya membalas dendam. Saat itu juga Sofia mengirimkan utusan untuk memberitahu Ulugan. Sesuai arahan Osman dan yang lainnya mendekati gerbang dengan menggunakan perisai. Di dalam, Sofia menyarankan kepada Poina untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan saat eksekusi nanti, ia akan dilibatkan. Osman tidak mungkin lolos. Kelompok yang lain yang dimotori Aladin membaca dinding belakang, sementara para pasukan terfokus di gerbang. Sementara itu, bahan peledak diletakkan di gerbang. Osman kemudian meledakkannya. Dengan demikian memungkinkan semua untuk segera masuk lewat pintu depan. Para pasukan Bizantium kocar-kacir karena memang merasa tidak siap. Dan ketika mereka berbalik ke belakang sudah ditunggu oleh Aladin. Situasi semakin memanas ketika Sofia menampakkan diri. Namun di saat yang sama Osman disibukkan dengan tentara Bizantium. Ia kemudian memerintahkan Orhan untuk menghadapinya. Di dalam, Balhatun mulai berhalusinasi memainkan mainan milik putrinya. Poina lagi-lagi diam-diam mengintip. Ada sesuatu getaran di dadanya. Ilbai dan Begum Hatun mulai meragukan Mongol karena belum juga berhasil menangkap Osman. Tapi di waktu yang sama utusan memberitahu Ulugan bahwa Osman menyerang biara. Kembali ke pertempuran, Osman berhasil masuk dan Balhatun mendengar suaranya. Dan Poina memilih bersembunyi. Sementara itu, Sofia tidak berdaya di hadapan Orhan. Beruntungnya ia diselamatkan oleh prajuritnya. Balhatun senang diselamatkan oleh Osman, namun ia meminta berburu Sofia lagi karena ia yakin Halime masih hidup. Osman masih bingung dan meminta istrinya itu untuk tidak berbicara omong kosong. Poina melapor kepada Sofia bahwa Osman dan Balhatun telah kabur.
Namun Sofia yakin bahwa mereka tidak akan bisa keluar. Dan benar saja, di lorong pasukan Bizantium tidak habis-habis. Tiba-tiba Sofia muncul dengan menampakkan seseorang yang ia sandra. Balhatun kemudian mengikutinya karena ia yakin itu merupakan Halime putrinya. Osman masih tidak habis pikir bagaimana Balhatun bisa mengenali, sementara sandra itu ditutup mukanya. Sofia lantas membenarkan ucapan Balhatun bahwa Halime masih hidup dan saat ini mereka akan melihatnya untuk terakhir kali. Balhatun memohon kepada Sofia untuk tidak melakukan itu kepada putrinya. Di saat yang sama, tentara Bizantium dikerahkan untuk menghalangi. Sofia menegaskan bahwa Halime memang masih hidup. Namun sebelum dia dihabisi, akan lebih baik jika orang tuanya melihat wajah putrinya untuk terakhir kalinya. Begitu dibuka penutupnya, Osman dan Balhatun kaget.